Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kami. Itu yang pertama, ada Messi Nur Laili, kemudian saya sendiri Ratri Smayanti, lalu ada Feby Indriani, kemudian ada Zurhaida, kemudian ada Isa Ayuni Fauzia. Untuk pemateri yang pertama bisa dipersilahkan. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang proyek ini berdasarkan pada kebutuhan mendesak untuk beralih ke sumber energi terbarukan guna mengurangi emisi gas rumah kaca dan memitigasi perubahan iklim global. PLTS menjadi salah satu solusi penting. Namun, salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan PLTS adalah memiliki lokasi yang tepat untuk memaksimalkan potensi energi surya yang dapat dihasilkan. Kami sebagai peneliti berencana untuk membuat ENBAS sebagai solusi dari permasalahan yang sebelumnya telah disebutkan. Dashboard atau aplikasi AI ini adalah alat perangkat lunak yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menghitung dan memvisualisasikan potensi energi surya di suatu wilayah. Baik, yang selanjutnya yaitu what is ENBAS atau apa itu ENBAS. ENBAS itu diambil dari singkatan potensi energi pada suatu wilayah dalam pembangunan PLTS. ENBAS seperti yang sebelumnya dijelaskan merupakan suatu aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memprediksi suatu wilayah yang mana apakah wilayah tertentu memiliki potensi sebagai sumber PLTS atau tidak. Aplikasi ini juga memiliki beberapa fitur dan sangat mudah untuk digunakan. Untuk yang selanjutnya bisa disampaikan. Selanjutnya ada listrik tenaga surya atau PLTS menjadi salah satu solusi penting, namun salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan PLTS adalah memilih lokasi yang tepat untuk memaksimalkan potensi energi surya yang dapat dihasilkan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap potensi energi pada suatu wilayah, sehingga memungkinkan pengembangan PLTS yang efisien dan berkelanjutan. Yang kedua, ada data akuisisi. Jenis dan ukuran data yang digunakan pada proyek ini adalah jenis data XLX dan ukuran data sebesar 11 KB. Yang ketiga, ada data eksplorasi. Nah, dalam proses eksplorasi ini yaitu mengumpulkan data yang relevan yang kemudian dieksplorasi, setelah itu memilih model regresi, kemudian estimasi model, kemudian dievaluasi dan divalidasi, lalu diinterpretasi. Yang keempat ada modeling. Model yang digunakan adalah SPR, tujuannya untuk membangun model regresi yang meminimalkan kesalahan prediksi dengan memperhatikan margin kesalahan yang dapat diterima. Yang kelima ada evaluasi. Metrik yang digunakan untuk mengevaluasi yaitu MSE yang memberikan penalti yang lebih besar terhadap kesalahan besar karena kesalahan dijumlahkan dan dikuadratkan sebelum dihitung rata-rata. MSE tidak menguadratkan kesalahan sehingga memberikan bobot yang sama pada kesalahan semua rentang. Yang terakhir ada deployment. Tujuan deployment-nya yaitu sebagai solusi dari salah satu permasalahan pengembangan PLTS dalam memilih lokasi yang tepat untuk memaksimalkan potensi energi surya yang dapat dihasilkan. Solusi tersebut berjudul ENBAS yang berarti potensi energi pada suatu wilayah dalam pembangunan PLTS. Selanjutnya ada tools yang digunakan. Tools yang digunakan yaitu data masuk ke Google Colab, lalu diprocessing, selanjutnya data divisualisasi menggunakan Tableau. Kemudian data akan dideployment menggunakan Streamlit, dan kemudian hasilnya akan menghasilkan prediksi menggunakan bahasa pemrograman Python. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Untuk pemateri selanjutnya bisa langsung dibacakan saja. Oke, jadi di sini ada tampilan untuk aplikasi ENBAS. Yang pertama itu ada homepage atau tampilan awal. Yang kedua itu ada apps. Di apps ini kita bisa mengupload sebuah file data dengan cara browse files, kemudian klik save file. Nah, setelah di-save, nanti pada display data itu akan muncul grafik radiasi. Nah, grafik radiasi matahari yang direkam setiap 5 menit akan cenderung fluktuatif karena faktor seperti awan yang dapat memantulkan atau menyerap sebagian radiasi. Secara umum, siang hari cenderung menunjukkan peningkatan intensitas radiasi karena sinar matahari yang lebih langsung ke permukaan bumi. Grafiknya bisa menunjukkan tren naik dari pagi hingga siang, kemudian menurun saat matahari terbenam. Faktor cuaca seperti awan atau hujan dapat menyebabkan fluktuasi besar atau penurunan tajam dalam radiasi matahari. Yang kedua ada predik data. Dalam prediksi dengan SVR untuk intensitas radiasi matahari dalam satu hari, grafik prediksi menunjukkan pola naik di siang hari dan turun menjelang sore atau malam. Model SVR memperkirakan peningkatan intensitas matahari saat siang dan penurunan saat matahari mulai tenggelam.
Kemudian ada tampilan About. Di About ini terdapat penjelasan tentang apa itu aplikasi NBAS dan juga terdapat anggota kelompok dari kelompok kami. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, untuk pemateri selanjutnya bisa langsung disampaikan saja. Baik, untuk slide selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pada aplikasi NBAS. Nah, yang pertama ada kelebihan pada aplikasi NBAS. Yang pertama, memberikan informasi berguna dalam menyampaikan data laporan aliran listrik yang diproduksi dan dikonsumsi. Kemudian, hasil yang diterima oleh pengguna bisa diakses dengan mudah dan secara cepat dalam waktu yang real time. Lalu yang kedua, ada kekurangan pada aplikasi NBAS. Yang pertama ada keterbatasan data, yang kedua keterbatasan teknologi, yang ketiga keterbatasan anggaran, yang keempat keterbatasan waktu, yang kelima keterbatasan sumber daya manusia, yang keenam keterbatasan pada faktor eksternal, yang ketujuh keterbatasan keputusan politik atau hukum, dan yang terakhir keterbatasan pada infrastruktur. Sekian dari saya. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari presentasi kita adalah kesimpulan yang bisa diambil bahwa suatu wilayah dapat diketahui apakah memiliki potensi menjadi PLTS atau tidak, itu bisa menggunakan aplikasi NBAS. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya kami sebagai peserta MSIB ini mengucapkan terima kasih kepada program Orbit Future Academy karena telah menerima kami sebagai peserta didiknya, dan juga kami berterima kasih kepada para coach yang telah membimbing kami sehingga kami bisa menyelesaikan program ini dengan baik. Bila banyak kesalahan yang telah terucap dari kelompok kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.